Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 10, yaitu tentang gerak lurus. Dan kita sekarang masuk ke part yang ketiga yang akan membahas tentang variasi gerak lurus. Nah, part ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part-part sebelumnya. Untuk link playlist bab ini saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik ada link di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahamannya lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Variasi dari gerak lurus yang sering muncul pada soal-soal adalah menyusul dan bertemu. Ya, menyusul itu seperti apa? Seperti ini. Misalkan di sini ada dua buah benda, benda A dan benda B, terpisah pada jarak tertentu. Benda A geraknya ke kanan, benda B juga geraknya ke kanan. Tetapi kecepatannya A lebih besar dari kecepatannya B, ceritanya seperti itu ya. Maka suatu saat A ini akan mengejar atau menyusul B di suatu titik. Misalkan di sini. Nah, biasanya di soal ditanya kapan dan di mana A menyusul B, seperti itu. Caranya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya SA. SA artinya kan jarak yang ditempuh oleh A. Dari sini ke sini. Terus kemudian di sini ada SB. SB kan jarak yang ditempuh oleh B. Dan di sini ada delta S. Delta S adalah selisih jarak dari A dan B mula-mula. Artinya saat mereka berangkat itu mereka terpisah sejauh berapa, itu delta S. Rumusnya adalah SA sama dengan delta S plus SB. Jelas ya, SA kan ini. SA sama dengan delta S ditambah SB. Oke, kita ke kasus yang kedua. Bertemu. Bertemu ini A dan B terpisah dengan jarak tertentu, sama seperti tadi. Lalu, perbedaannya adalah A ini geraknya ke kanan, dan B ini geraknya ke kiri. Kalau A gerak ke kanan, B gerak ke kiri, maka A dan B pasti bertemu di satu titik yang berada di antara A dan B. Contohnya di sini. Nah, seperti ini ya. Maka pertanyaannya juga sama. Kapan dan di mana mereka bertemu? Seperti itu. Jadi, seperti ini. Nah, ini SA. SA adalah jarak dari A mulai berangkat sampai A itu bertemu B. SB itu jarak dari mulai B berangkat sampai dia bertemu A di sini. S adalah jarak A dan B mula-mula waktu mereka berangkat. Rumusnya berarti SA ditambah SB sama dengan S. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan baik menyusul maupun bertemu. Ini kan saya cuma kasih rumusnya S. S di sini tergantung. Kalau misalkan geraknya GLB ya berarti S sama dengan V kali T. Tapi kalau geraknya GLBB berarti S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi menyesuaikan. Soalnya ini gerak dari benda A atau benda B ini GLB atau GLBB. Oke. Nah, terus di sini ada hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu jika kedua benda tidak berangkat pada waktu yang bersamaan, maka benda yang berangkat lebih akhir atau yang terlambat akan memiliki waktu yang lebih sedikit. Contohnya, misalkan B berangkat lebih lambat 1 jam daripada A, maka TB, waktunya B, itu waktunya A dikurangi 1. Artinya benda B itu mempunyai waktu yang lebih sedikit dibandingkan benda A. Jadi TB sama dengan TA min 1. Oke. Untuk lebih memudahkan memahami variasi gerak lurus ini, kita sebaiknya langsung ke kasus atau ke contoh soal. Diketahui jarak Surabaya-Malang adalah 90 km. Pada pukul 9, Andi berangkat dari Surabaya menuju Malang dengan kecepatan rata-rata sebesar 60 km per jam. Di saat yang sama, Budi berangkat dari Malang ke Surabaya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kapan dan di mana mereka bertemu? Jadi, sebelum kita menjawab soal, kita gambar dulu skemanya. Jadi ini misalkan Surabaya di sini ya, Malang di sini berjarak 90 km. Andi berangkat dari Surabaya menuju Malang. Misalkan saya tulis A di sini ya. A berangkat ke Malang, berarti ke kanan. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berarti VA-nya 60 km per jam. Lalu di saat yang sama Budi berangkat dari Malang ke Surabaya, berarti B. Berarti ke kiri. VB, kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Nah, ini kan GLB. Kalau GLB, kecepatannya kilometer per jam, di sini jaraknya pun sudah kilometer, jadi nggak apa-apa. Biarkan aja, nanti waktunya atau T-nya dalam jam juga. Oke, berarti kalau melihat kasus seperti ini termasuk kasus yang bertemu.
Ya, lebih jelas lagi di sini pertanyaannya kan kapan dan di mana mereka bertemu. Oke, kalau bertemu rumusnya apa? Rumusnya adalah SA plus SB sama dengan S. Oke, misalkan mereka bertemu di sini. Ini Andi, ini Budi, bertemunya di sini. Artinya SA kan ini. Oke, lalu SB-nya kan ini. S adalah totalnya yang 90 km ini. Jadi 90 km ini adalah S. Oke. Nah, terus SA dan SB kita masukkan apa? Kita lihat, ini kan geraknya GLB semua, baik Andi maupun Budi. Kalau GLB maka rumusnya V kali T. Kalau SA berarti VA kali TA. Kalau SB berarti VB kali TB. Sama dengan S. Ini ya. Nah, terus di sini mereka berangkat pada waktu yang bersamaan, di saat yang sama. Kalau berangkat dari waktu yang bersamaan artinya TA sama dengan TB. Atau kita sederhanakan bilangnya T gitu aja ya. Jadi di sini kita ubah menjadi VA kali T plus VB kali T sama dengan S. S-nya langsung kita masukkan 90. Kita masukkan VA, VA adalah 60, berarti 60T ditambah VB 40T sama dengan 90. Berarti 100T sama dengan 90. T sama dengan 90 per 100 atau 0,9. Ya, 0,9 apa? Satuannya jam. Karena kan tadi kecepatan satuannya kilometer per jam. Lalu S atau jarak satuannya kilometer. Berarti T waktunya adalah dalam jam. Oke. Nah, terus di sini kita disuruh mencari kapan. Kapan ini berarti kan 0,9 jam ini. Dari mana? Dari mereka berangkat. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 ditambah 0,9 jam. 0,9 jam kita hitung menitnya dulu. Kali 60 ya. Kalau kali 60 berarti 54 menit. Artinya mereka bertemu pada pukul 09.54. Ngerti ya? Setelah kita tahu kapan, kita cari di mana. Di mana berarti menunjukkan S. S kita cari yang mana? SA atau SB? Terserah. Misalkan saya pakai yang SA ya. SA berarti kan tadi VA kali TA atau VA kali T gitu aja ya. VA 60. T kita masukkan yang jam. Jangan dimasukkan 54 menit ya. Kita masukkan satuannya jam. Jadi 0,9. 60 kali 0,9 adalah 54 km. Oke. Artinya 54 km ini kan jaraknya Andi. Artinya 54 km dari Surabaya. Jawabannya seperti itu. Oke. Kalau mau menghitung dari Budi bagaimana? Sama. Kita coba ya. Kalau misalnya dari SB ya. SB sama dengan VB kali T. Berarti 40 dikali 0,9. Atau 36 km. Tapi kalau Budi, dia kan berangkatnya dari Malang, sehingga 36 km dari Malang. Nah, kalau kalian lihat, titik yang berjarak 54 km dari Surabaya dan 36 km dari Malang ini berarti titik yang sama. Karena 54 ditambah 36 itu kan 90. Kita ke contoh soal berikutnya. Dua benda A dan B berada pada satu garis lurus. Masing-masing berada pada jarak 400 meter satu sama lainnya. Keduanya bergerak saling mendekati dan berangkat pada saat yang bersamaan. Mula-mula A diam, sedangkan B bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Keduanya mengalami percepatan yang sama, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, kapan dan di mana mereka bertemu? Jadi kalau kalian lihat, ini sebenarnya mirip sama soal sebelumnya. Tapi bedanya di sini adalah GLBB. Oke, kita gambar dulu ya skemanya ya. Jadi di sini mirip seperti yang tadi. Ada dua benda A dan B, terletak pada satu garis lurus dan terpisah pada jarak 400 meter. Keduanya bergerak saling mendekati dan berangkat pada saat yang bersamaan. Jadi A geraknya ke kanan, B geraknya ke kiri. Jadi kita gambar ya, A ke kanan, B ke kiri. Mula-mula A diam, artinya V0-nya A itu 0. Sedangkan B bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berarti V0B itu sama dengan 20 meter per sekon. Keduanya mengalami percepatan yang sama, berarti A-nya A itu 2 meter per sekon kuadrat, A-nya B itu juga 2 meter per sekon kuadrat. Kapan dan di mana mereka bertemu? Misalkan mereka bertemu di sini ya, ini A, ini B. Jadi sama seperti yang tadi, ini adalah SA. Dan ini adalah SB. SA plus SB sama dengan S, atau sama dengan 400 meter. Oke, kita tulis ya. Karena bertemu berarti SA plus SB sama dengan S. Nah, tapi di sini yang membedakan adalah ini GLBB. Kalau GLBB rumusnya ingat tadi, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti kalau SA itu
V0A TA plus setengah AA TA kuadrat ya, plus SB berarti V0B TB plus setengah AB TB kuadrat sama dengan S-nya 400. Nah, lagi-lagi ini kan berangkat pada saat yang bersamaan. Artinya TA sama dengan TB atau boleh kita ganti sama T. Artinya di sini indeks pada TA dan TB kita hapus. Oke? Lalu kita masukkan sekarang. V0A berapa? 0. Kan? T-nya dicari. Plus setengah AA 2 ya. T kuadrat plus V0B-nya berarti 20 dikali T plus setengah dikali AB-nya 2 dikali T kuadrat sama dengan 400. 0 dikali T, 0 ya. Jadi nggak ada. Setengah kali 2 kita coret jadi T kuadrat plus 20T plus di sini setengah dan 2 dicoret juga jadi T kuadrat sama dengan 400. Ya, kita jadikan persamaan kuadrat. Pindah ke kiri semua jadi 2T kuadrat plus 20T minus 400 sama dengan 0. Kita bagi 2 jadi T kuadrat plus 10T minus 200 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya. Kita faktorkan jadi di sini T min 10 T plus 20 sama dengan 0. Artinya T sama dengan 10 atau T sama dengan min 20. Nah, T itu kan waktu, jadi nggak mungkin negatif. Artinya ini nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah T sama dengan 10. 10 satuannya apa? Di sini kita pakai SI ya, berarti 10 sekon. Kemudian kita cari di mana atau jaraknya. Kita cari dari yang SA aja ya. SA sama dengan V0A T plus setengah AA T kuadrat. Jadi sama dengan V0A-nya 0, T-nya 10 plus setengah dikali AA-nya 2, T kuadrat. 10 kuadrat berarti 100. Kita hitung berarti ini 0 plus setengah kali 2 habis tinggal 100. Artinya SA-nya sama dengan 100 meter. 100 meter ini dari mana? Dari tempat asal A ya, jadi harus dikasih keterangan. Oke, jadi jawabannya adalah 100 meter dari tempat asal A, tempat di mana A berangkat. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.